Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Hidayatul Ulfa. Di sini saya mengajar Bahasa Indonesia kelas 9 dengan materi Ceritaku Ceritamu modul 14 unit 1. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu siapakah aku? Pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah cerita yang melukiskan suatu kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia secara ringkas dan jelas. Cerpen banyak dijumpai di majalah, tabloid, dan surat kabar. Yang selanjutnya adalah unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen terdiri atas unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik menurut Nurgiantoro merupakan unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam karya itu sendiri. Nah, untuk unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya fiksi yang mempengaruhi lahirnya karya, namun tidak menjadi bagian di dalam karya fiksi itu sendiri. Selanjutnya, yaitu unsur intrinsik cerpen. Yang pertama adalah tema, gagasan dasar umum atau ide, sebuah cerita yang menjiwai sebuah cerita. Yang kedua, yaitu alur atau plot. Alur atau plot merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Macam-macam alur yaitu, yang pertama alur maju. Alur maju adalah jalan cerita yang menyajikan urutan dimulai dari awal menuju tahap penyelesaian secara berurutan atau sistematis. Kemudian yang kedua yaitu alur mundur. Alur yang menceritakan jalannya cerita yang dimulai dari masa depan, kemudian menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Kemudian yang ketiga yaitu alur campuran, alur perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Tahapan cerita pada alur ini dimulai dari masa kini atau masa lalu yang nantinya akan digabungkan seiring berjalannya cerita. Kemudian latar. Menurut Rahmanto dan Haryanto mendeskripsikan latar menjadi 3 kategori yaitu yang pertama, latar lokasi atau tempat yang menginformasikan cerita yang menjelaskan tempat cerita itu berlangsung. Contohnya yaitu di kerajaan, di desa, di pantai, dan sebagainya. Kemudian, latar waktu. Latar waktu yaitu saat terjadinya peristiwa dalam suatu cerita. Contohnya pada zaman dahulu kala, pagi hari, pada tahun 2000, dan sebagainya. Kemudian, latar suasana menginformasikan suasana pada kejadian dalam cerita. Contohnya, rakyat hidup damai sejahtera, masyarakat hidup dalam ketakutan karena memiliki raja yang kejam. Kemudian, kita bahas mengenai tokoh dan penokohan. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh yaitu pelaku yang menjalin peristiwa dalam cerita. Yang pertama, tokoh utama atau tokoh sentral merupakan tokoh yang sangat potensial dalam menggerakkan alur. Tokoh yang kedua yaitu tokoh tambahan. Tokoh tambahan disebut juga tokoh bawahan, tokoh sampingan, tokoh pembantu atau tokoh figuran. Dan yang terakhir yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau pembantu dalam cerita fiksi. Tokoh utama memiliki ciri-ciri yaitu tokoh tersebut sering muncul dan tokoh yang banyak diberi komentar. Kemudian tokoh tambahan ciri-cirinya adalah tokoh yang mendukung tokoh utama dan tokoh yang sedikit diberi komentar. Kemudian berdasarkan sifatnya, tokoh dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tokoh protagonis, merupakan tokoh yang memperjuangkan kebenaran dan kejujuran, serta memiliki watak yang baik. Kemudian tokoh antagonis merupakan tokoh yang melawan kebenaran dan kejujuran, serta memiliki watak yang jelek. Yang ketiga, tokoh tritagonis, merupakan tokoh yang bersifat sebagai penengah atau netral. Perlu diingat, tokoh antagonis belum tentu memiliki sifat yang jahat. Kemudian, penokohan. Cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Yang pertama yaitu karakter tokoh yang berarti watak, sifat tokoh. Kemudian karakteristik tokoh yaitu bentuk atau ciri-ciri fisik tokoh.
Dan yang terakhir, karakterisasi tokoh, yaitu cara pengarang dalam menggambarkan karakter dan karakteristik tokoh. Kemudian, sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara pandang pengarang dalam memandang suatu peristiwa di dalam cerita. Sudut pandang ada 4, yaitu yang pertama, sudut pandang orang pertama pelaku utama, kemudian sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, yaitu tokoh aku muncul tidak sebagai tokoh utama lagi. Kemudian yang ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan yang keempat, sudut pandang orang ketiga pengamat, yaitu pengarang hanya melukiskan apa yang dilihat, dialami, dipikir, dan dirasakan oleh tokoh tersebut. Kemudian, amanat, sebuah pesan dari seorang penulis atau pengarang tersebut kepada pembaca agar pembaca dapat bertindak atau melakukan sesuatu. Selanjutnya, unsur ekstrinsik cerpen. Aspek ekstrinsik adalah aspek-aspek cerpen yang berada di luar karya sastra. Yang pertama yaitu latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen tersebut. Yang kedua, latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah sebuah faktor dari dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat cerpen. Dan yang ketiga, nilai yang terkandung di dalam cerpen, termasuk nilai agama, sosial, moral, dan budaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.